2024 kalau bapak salah pilih begini nih, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain tidak setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia ada pejabat begitu, ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu, tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Persoalannya kemudian hari ini adalah ketika Arab Saudi berubah di bawah Pangeran Muhammad bin Salman. Mereka menyadari kekeliruan dan mereka unjuk rasa. Kerajaan Arab Saudi memang paling anti dengan unjuk rasa. Karena kerajaan Arab Saudi memang ingin mengamankan kekuasaan politiknya dari gerakan-gerakan rakyat. Mereka juga mengharamkan demokrasi. Karena demokrasi adalah ancaman terbesar terhadap kekuasaan politik Raja Arab Saudi. Mereka juga mengharamkan khilafah hari ini. Mereka juga mengharamkan Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Karena apa? Karena khilafah juga menjadi ancaman terbesar terhadap sistem politik kerajaan yang bernama Al-Mamlakah. Arab Saudi hari ini bukan khilafah, mereka kerajaan. Sama seperti sistemnya Bani Umayyah. Dari bapak turun ke anak, dari anak turun ke cucu, dari cucu turun ke cicit. Ini sistem politik pemerintahan mereka. Makanya kemudian ajaran-ajaran Wahabi Salafi yang diawali dari pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini berusaha disebarkan hari ini, diindoktrinasi kepada rakyat di Indonesia ini. Ini sebenarnya konsumsinya adalah konsumsi politik yang berbeda. Jadi kalau kita mau berbicara tentang Wahabi Salafi, kita juga harus berbicara tentang genealogi ajaran-ajaran politik atas nama agama. Ajaran-ajaran Ikhwanul Muslimin dengan kelompok Wahabi ini sama secara usul fikih, sama. Bedanya adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi mengglorifikasi ajaran-ajaran berbasis kerajaan, berbasis mamlakah. Ikhwanul Muslimin berbasis khilafah. Ini bedanya. Itulah mengapa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab di Mesir dibelokkan oleh Muhammad Qutb lebih berbasis kepada khilafah. Ini perbedaannya di antara mereka. Ajaran agamanya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Hari ini di Indonesia inilah virus yang disebut virus karena mereka pada dasarnya anti Pancasila dan anti NKRI. Kalau mereka bicara NKRI, mereka bisa bilang saya cinta NKRI. Ajaran-ajaran terdahulu mereka memang dididik untuk mencintai Arab Saudi dan memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada zamannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Ingin menghancurkan makam Nabi kok mereka. Tapi untungnya ada ulama-ulama dari sini, Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya, menghalangi gerakan-gerakan itu sehingga makam Nabi hari ini di Madinah betul-betul masih utuh. Yang lain udah hancur. Tempat Nabi dilahirkan sekarang sudah jadi toilet. Hari ini mungkin sudah menjadi perluasan dari persis di sebelahnya Jabal Qubais. Dan ini semua adalah gerakan-gerakan dari gerakan politik mereka. Karena apa? Karena pertimbangannya. Mereka ingin memutus mata rantai dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Orang naik haji dulu bayarnya ke Kekaisaran Ottoman. Kaisar Ottoman lalu membayar ke kapal Belanda untuk membawa jamaah haji dari Indonesia untuk pergi ke sana. Tapi kafilah-kafilah yang ingin melaksanakan haji dari negara-negara Arab sekitar pada waktu itu dicegat dan dirampok oleh kelompok dari kelompok-kelompok Najat ini. Mari kita baca sejarah secara detail. Itulah mengapa mereka kemudian mengharamkan ziarah kubur dan sebagainya. Itu karena memang persoalan-persoalan politik pada saat itu memang memerlukan begitu. Kalau tidak, kekuatan-kekuatan Kekaisaran Ottoman tidak akan hilang di Arab Saudi. Ini bukan hanya perebutan soal ajaran-ajaran agama, tapi sebenarnya ini adalah basis inti dari bagaimana cara mereka memerdekakan Saudi di bawah keluarga Ibnu Saud. Dan akhirnya apa? Keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il terusir hingga ke Yordania hari ini. Duriah-duriah kenabian, para Saudi, orang-orang yang menanamkan ajaran-ajaran berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semua dipersekusi dan ditenggelamkan, termasuk keluarga dari Al-Malik. Ajaran-ajaran Thariqah juga dipersekusi. Supaya masyarakat kita melek, jangan terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran politik atas nama agama ini. Jadi kita jangan terlalu betul-betul menjadi orang yang terkungkung oleh pemikiran
pemikiran-pemikiran yang terbatas. Kita harus banyak baca supaya kita betul-betul tidak dikendalikan oleh manusia lain, tidak dikendalikan oleh kelompok lain. Sejarah-sejarah itu penting. Bagaimana Salafi Wahabi itu terbentuk, bagaimana paham-paham khilafaisme ini terbentuk. Semua ini kan karena keputusasaan orang-orang Arab untuk melawan dari penjajahan orang-orang Arab sendiri. Kekaisaran Ottoman ini apakah ini bentuk kejayaan Islam? Yang didengung-dengungkan adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Oke, let's say itu adalah satu kebanggaan. Tapi ini kan bukan untuk menjayakan Islam juga. Ini adalah ekspansi kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Kalau kita mau berbicara tentang kekuasaan politik Kekaisaran Ottoman di Arab, ini adalah penjajahan orang Arab kepada orang Arab, penjajahan orang Islam kepada orang Islam. Saya selalu menolak yang mengatakan bahwa perang salib ini adalah perangnya orang Kristen dan orang Islam. Bukan, ini perangnya orang Eropa dan orang Arab. Orang Eropa ingin menguasai Yerusalem dengan pasukan Templar. Pasukan salib ingin menguasai Baitul Maqdis. Dalam perjalanannya dari Eropa, mereka itu harus melewati bangsa-bangsa Arab yang akhirnya terjadi perang, saling bunuh, yang kebetulan orang Arabnya beragama Islam dan orang Eropanya beragama Kristen. Simbolnya adalah lambang-lambang salib dan orang Islam juga menggunakan simbol-simbol Islam. Sehingga apa? Perang ini identik dengan perang agama. Padahal ini adalah perangnya orang Eropa dan perangnya orang Arab. Sama seperti hari ini antara Israel dan Palestina. Kita selalu mengidentikan dengan perang agama. Padahal ini adalah perang dua bangsa saja. Di Palestina memangnya semuanya Islam? Enggak, ada orang Kristen juga, ada orang Yahudi juga. Apakah di Israel itu isinya orang Yahudi juga? Enggak juga. Di sana ada orang Islam juga, ada orang Arab juga. Kita kadang-kadang itu kita lalai membaca sejarah untuk melihat hari ini. Sehingga apa? Kita betul-betul kalah di masa depan. Kita harus melihat sejarah di masa lalu itu untuk bisa menguasai peradaban manusia hari ini. Sehingga kemudian apa? Di masa depan kita bisa mendrive trajektori pemikiran-pemikiran kita. Supaya kita dalam buku Manusia Masa Depan, Homo Deus dikatakan supaya kelak manusia ini betul-betul tidak menjadi manusia-manusia robot yang dikendalikan oleh orang lain. Nanti ini ada dua layer manusia. Yang satu adalah layer orang-orang pintar yang menguasai algoritma digital. Yang kedua adalah manusia-manusia bodoh yang tidak mampu bersaing dalam hal keilmuan, sehingga akhirnya orang-orang yang berada di layer kedua ini, di lapis kedua, jadikan mainan saja. Hanya dijadikan alat bentur, hanya dijadikan alat perang. Dan itu jangan sampai, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai itu orang-orang Islam. Dan hari ini kita betul-betul agama dijadikan mainan. Kalau kita mau berbicara gerakan-gerakan ekstrim dan teror hari ini, bukan hanya orang Islam, orang Hindu di India juga diobok-obok, terorisnya ya orang Hindu. Di Myanmar itu terorisnya orang Buddha. Di Irlandia Katolik, di Amerika Selatan Katolik terorisnya. Jangan katakan bahwa kenapa sih kok yang ditangkap di Indonesia ini hanya orang Islam. Bukan, mereka ditangkap bukan karena beragama Islam. Mereka ditangkap karena terlibat dalam gerakan jaringan terorisme. Bukan karena Islamnya. Dan teroris itu tidak ada agamanya. Karena tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Ini harus dipahami. Kalau ada teroris yang mengaku Islam, itu adalah upaya untuk menunggangi agama Islam seolah-olah semua kejahatannya supaya bisa dilegalisir, bisa diresmikan, bisa diperkuat dan dibenarkan oleh ayat-ayat menurut tafsir mereka. Ini adalah fakta-fakta yang kita lihat hari ini. Dua virus ini yang harus kita gelorakan, kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka ini hanyalah orang-orang yang ingin memecah belah kita. Kalau ingin menguasai Indonesia, tumbangkan NU dan Muhammadiyah, tumbangkan Pancasila, selesai. Mereka akan menguasai kita dan hingga akhirnya apa? Kita betul-betul terlibat konflik sama seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di Somalia, di Libya, di Suriah, di Pakistan, Filipina, dan banyak sekali negara-negara lain. Ini yang harus kita pahami hari ini. Semua gerakan-gerakan politik berbasis kekerasan pasti menunggangi agama. Karena apa? Dengan agama, manusia gampang sekali dibodohi. Karena agama itu punya 3 konsep. Semua agama punya konsep kemartiran. Orang yang mati berjuang untuk agamanya langsung masuk surga. Ini bukan hanya Islam yang punya. Kristen juga punya. Hindu juga punya. Konsep kemartiran ini yang menarik dari kelompok-kelompok politik berbasis kekerasan ini. Yang kedua adalah dogma. Percaya nggak percaya, harus percaya. Semua agama punya ini. Yang ketiga adalah kepercayaan nanti di akhir zaman hanya agama saya yang berkuasa. Islam punya keyakinan, Kristen juga punya keyakinan ini seperti Mesias dan sebagainya. Semua agama punya konsep-konsep dasar ini. Sehingga apa? Semua kekerasan-kekerasan dan tujuan-tujuan politik rata-rata menunggangi agama. Karena punya 3 konsep ini. Apa sih dengan beragama itu? Kalau ingin memajukan agama yang kita peluk, agamanya apapun, mau Kristen kayak, mau Islam kayak, majukan dengan ilmu pengetahuan. Semua agama maju, mengalami peradaban yang luar biasa, mengalami masa damai, menghargai kemanusiaan ketika mereka memajukan ilmu pengetahuan. Islam punya pengalaman paling asik dengan ilmu pengetahuan. Kita melahirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Imam Ghazali. Ini semua adalah tokoh-tokoh
dalam Islam. Kita punya Jalaluddin Rumi. Ini yang kita punya dalam sejarah-sejarah kita. Keilmuan kita di dalam Islam menjadi luar biasa. Pencipta angka 0 dalam matematika itu Al-Khawarizmi, orang Islam. Ibnu Sina pencipta anatomi tubuh dalam ilmu kedokteran tanpa harus membelek tubuhnya. Lensa kamera yang hari ini kita pakai sehari-hari ini diciptakan dalam Al-Hayah. Ini yang harus kita pahami. Lalu keilmuan ini dikolaborasikan oleh orang-orang Kristen di Eropa, rembukan bersama, sehingga akhirnya tercipta satu peradaban keilmuan yang luar biasa. Karena apa? Orang Kristen Eropa dan orang Islam tidak mau berperang. Mereka sepakat untuk memajukan ilmu pengetahuan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah banyak diusung ke Eropa oleh ilmuwan-ilmuwan Eropa, lalu dirumuskan menjadi pemikiran-pemikiran demokrasi hari ini. Berbagai pemikiran tentang ekonomi, penarikan pajak dan sebagainya. Ini dari pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran-pemikiran dalam filsafat juga terjadi. Bagaimana pemikiran-pemikiran Ibnu Rushd diusung oleh yang namanya Thomas Aquinas dalam Summa Theologica. Pemikiran-pemikiran teori deontologi. Pemikiran-pemikiran Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasa wa Jawahirul Ilmi diusung dalam konsep Verfassung Patriotismus oleh Jürgen Habermas. Ini adalah kolaborasi ilmu pengetahuan yang luar biasa apapun agamanya. Lalu ilmu pengetahuan ini kemudian bisa berjalan linear dengan peradaban manusia. Coba bandingkan dengan ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik kekuasaan. Kita terlibat perang bukan hanya dengan yang berbeda agama. Kita terlibat perang juga dalam satu keimanan. Perang Jamal, perang Siffin, perang Zab. Ini perang sesama agama. Ini yang terjadi kalau kita berkenalan dengan punya anggapan bahwa kalau ingin memajukan agama harus juga memajukan kekuasaan-kekuasaan politik. Ya ini akhirnya kita hanya melahirkan Muhammad Qutb, Abu Bakar Al-Baghdadi, Osama bin Laden, Abu Bakar Ba'asyir. Ini loh yang kita lahirkan. Pemikir-pemikir orang yang menganjurkan untuk melakukan kekerasan kepada orang lain dan anjurannya bagaimana caranya untuk membinasakan orang lain. Dan kemudian mengkafir-kafirkan sesama Islam, memurtad-murtadkan, menerakakan orang yang seagama. Ini yang terjadi hari ini ketika Islam bersentuhan dengan dan agama lainnya juga. Jangan anggap perpecahan di dalam satu agama ini hanya dilakukan oleh orang Islam. Orang Kristen juga melakukan hal yang sama kok. Mereka terlibat dalam perang 30 tahun sehingga akhirnya terpecah menjadi Katolik dan Protestan. Ini ketika apa? Ketika agama berkenalan dengan ambisi-ambisi politik. Makanya dengan politik, kalau ingin memajukan agama, jangan lewat politik. Intinya akhirnya adalah apa? Peperangan sesama dengan orang yang seiman. Apalagi dengan orang yang berbeda iman. Udah pasti perang terus. Sekarang kita ambil analogi sederhana saja. Indonesia taruhlah misalnya orang-orang pengusung khilafah ini bisa berkuasa. Bisa menjaminkah di antara mereka saling berperang? Yang satu, wah nggak bisa. Karena mereka apa? Mereka tidak melewati pemilihan. Mereka dipilih oleh orang-orang yang ditunjuk. Sistem ahlul halli wal aqdi ini dibantai habis oleh Ibnu Taimiyah sendiri. Dikritik habis lewat konsilium plebis. Dan akhirnya apa? Konsilium plebis ini rapuh. Sehingga apa? Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lalu apa yang terjadi? Bani Abbasiyah juga runtuh, rapuh setelah diserbu oleh bangsa Mongol. Ini yang terjadi kalau kemudian keimanan-keimanan itu nempel dengan politik. Islam kurang apa? Bani Umayyah menguasai semenanjung Iberia sampai ke pinggiran kota Toulouse di Prancis. Mencengkram kekuasaan politik di Andalusia. Bani Umayyah selama hampir kurang lebih 700 tahun. Setelah mereka terusir dari Granada, apa yang terjadi? Keimanan juga tumbang, tidak menyisakan orang Islam di Eropa. Kalau di Eropa hari ini ada orang Islam, itu imigran atau orang yang jadi mu'alaf. Secara genetik tidak ada satu keturunan pun. Yang ada tinggal nama-nama aja. Gabriel Omar Batistuta. Nama Omar saja karena kakek buyutnya mantan keturunan orang Arab. Ini loh yang terjadi hari ini. Masjid-masjid kemudian berubah menjadi gereja, istana raja kemudian menjadi museum. Ini yang disisakan. Apa Indonesia hari ini? Indonesia tidak melewati proses islamisasi melalui peperangan. Mereka melewati akulturasi budaya lewat gerakan-gerakan tasawuf para habaib, para kiai, para ulama mengislamkan kita. Lalu apa yang terjadi di sini? Islamnya awet, bos. Awet sekali sampai hari ini. Tapi kemudian apa? Datang gelombang kedua dari orang yang berusaha mengubah ketentraman dan kedamaian yang bernama Salafi Wahhab yang baru dibentuk pada abad ke-18 dan hari ini menjajakan diri ke kita seolah-olah inilah paling benar. Inilah klaim kebenaran. Lalu mereka memurtad-murtadkan dan mengkafir-kafirkan orang lain. Mau jadi apa bangsa kita kalau dikuasai mereka? Ini yang harus kita gugah hari ini kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa kita sudah nyaman dengan pemikiran-pemikiran dan tafsir-tafsir kita hari ini. Kalau ingin menyamakan seluruh manusia di Indonesia ini nggak bakal bisa karena Allah sudah sengaja membuat manusia ini berbeda-beda. Hadis mengatakan 73 firqah dalam Islam itu nanti akan terbentuk. 72 diantaranya adalah orang-orang yang akan masuk neraka. Hanya satu yang akan menjadi penghuni surga. Hanya satu itu, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi persoalannya adalah semuanya mengaku itu. Bahkan orang Salafi Wahabi adalah orang yang mengaku bagian dari satu itu. Yang lain 72 itu. Ini kan
enak banget melakukan klaim kebenaran itu. Kalau mereka mau dakwah, berdakwahlah tentang Islam, tentang kesejukan Islam, bukan justru mengkafir-kafirkan. Kalau mereka hanya menggugat saudara-saudaranya sendiri, itu namanya bukan berdakwah. Mereka berarti ingin memecah belah. Karena mereka apa? Sibuk mengkafirkan saudara Islamnya sendiri. Itu yang namanya memecah belah. Kalau mau berdakwah, perkenalkan kepada orang-orang yang masih belum punya pemikiran tauhid dan berkeimanan Islam, sehingga apa? Mereka betul-betul mengenal Islam dalam kemanusiaan dan kedamaian.